Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, pertanyaan akan adanya mafia sepak bola di Indonesia. Ya, apakah mafia sepak bola di Indonesia masih ada? Apakah mafia sepak bola di persepak bolaan Indonesia di BRI Liga 1 masih ada? Ya, karena kita menganggap BRI Liga 1 adalah kompetisi terbaik di Indonesia. Bahkan kita berharap ya BRI Liga 1 menjadi kompetisi terbaik di ASEAN. Karena saat ini kita jauh berada di bawah Malaysia, jauh di bawah Thailand, jauh di bawah Singapura, Filipina, ya, Vietnam. Kita masih di bawah mereka. Dan kita seakan bertanya, mengapa persepak bolaan Indonesia ada di bawah mereka, terutama Filipina yang sepak bolanya tidak begitu populer, tapi peringkat kompetisi mereka ada di atas Indonesia. Mengapa bisa demikian? Apakah sedemikian bobroknya ya kompetisi di Indonesia? Ya, tapi kita berharap ya, kita sangat berharap sepak bola Indonesia akan maju. Terutama kita sudah memakai VAR sudah. Tetapi tidak serta-merta penggunaan VAR ini memberikan kepuasan kepada semua pihak. Ya, tentu ada beberapa juga yang masih kecewa dengan penggunaan VAR. Tapi tidak apa-apa, ini sudah memberikan atau perbaikan buat kompetisi di Indonesia dengan penggunaan VAR ini. Namun ada beberapa kejadian yang menarik perhatian kita. Apakah dan membuat pertanyaan, apakah mafia sepak bola di Indonesia masih ada? Ya, pertama ya, saya nggak begitu memperhatikan sepak bola Indonesia, cuman saya sering membaca-baca sepak bola Indonesia juga. Kemarin ada kejadian antara laga Bali United versus PSIS Semarang yang berakhir dengan skor 4-0 ya. Dan 2 gol pertama dicetak oleh pemain PSIS Semarang sendiri, yaitu gol bunuh diri ya oleh Joe Ferrari di menit ke-22 dan Rido Suhada di menit 51. Dan di gol kedua ini Rido Suhada ini agak mencurigakan ya, karena tendangannya sangat keras sekali ya, menghujam ke gawangnya sendiri. Sangat keras sekali, dan ini seperti tidak masuk di akal. Ya. Ini kalau misalkan mencetak ke gawang lawan, tentu ini menjadi gol yang sangat baik, yang sangat spektakuler. Cuman ini masalahnya gol bunuh diri dan dicetak dengan sekuat tenaga ke gawangnya sendiri. Ini memberikan kita pertanyaan ya, bukan berarti kita menuduh, tetapi kita seakan bertanya, apakah ini benar-benar kesalahan atau kesengajaan? Ya. Karena PSIS Semarang ini sedang terpuruk ya, ada di zona degradasi. Ya, ada di dasar klasmen. Dan PSIS Semarang juga sedang tertimpa masalah keuangan. Ya, 4 mantan pemain asingnya speak up, ngomong belum digaji ya, belum dibayar. Ya, tentu ini menjadi ujian yang sangat berat buat PSIS Semarang, dan tentu mungkin ya ini juga memberikan tekanan mental kepada pemain-pemainnya. Bahkan ada juga yang mengatakan daripada tidak dibayar, mending dibayar sama mafia. Nah, ini kan terjadi ya, pikiran-pikiran ini terjadi karena memang kondisinya yang seperti itu. PSIS Semarang sekarang sedang terpuruk, dan kemarin kita semakin curiga dengan kekalahan mencolok 4-0 dan 2 golnya adalah gol bunuh diri. Ya. Ini sungguh-sungguh menjadi ya pertanyaan buat pecinta sepak bola Indonesia ya, apakah sepak bola Indonesia sebenarnya masih ada mafia bola ya atau tidak? Apakah sepak bola Indonesia sekarang sudah bersih? Ya. Karena sepak bola
yang bersih itu akan meningkatkan kompetisi, meningkatkan semangat bertanding bermain. Ya, kalau gajinya lancar, pemain akan semangat bermain, akan semangat bertanding. Tetapi kalau gajinya nggak dibayar, mereka juga tidak punya semangat untuk bermain. Ya, karena mereka menafkahi keluarganya. Jadi di balik itu semua pasti ada alasannya. Cuman kita ya harus berpikir positif aja ya. Tetapi setelah PSIS Semarang ada lagi ya pertandingan antara PSS Sleman versus PSM Makassar. Ya, ini yang lucu juga adalah protes dari Yuran Fernandes, kapten dari PSM Makassar. Nah, kapten dari PSM Makassar ini, Yuran Fernandes, menunjukkan rasa geram dan kekecewaannya dengan mengejek sepak bola Indonesia. Ya, dalam unggahan Instagramnya. Ya, dalam unggahan Instagram dia menulis sepak bola di Indonesia hanya candaan, makanya level dan korupsinya akan tetap sama. Tulis Yuran Fernandes sebagaimana dikutip dari Instagram story pribadinya @Yuran Fernandes Minggu 4 Mei 2025 ya. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda bisa datang ke Indonesia ya. Jika Anda ingin bermain sepak bola serius, menjauhlah dari Indonesia, tuturnya. Ini adalah sindiran yang sangat-sangat menusuk ke hati ya pengurus BRI Liga 1, pengurus PSSI. Apakah sepak bola Indonesia sebobrok itu? Ya. Apakah sepak bola Indonesia memang tidak ada dalam pikiran mereka untuk mengasah karir ya, untuk meniti karir? Apakah pemain-pemain asing di Indonesia hanya berpikiran untuk mencari uang di Indonesia, tidak berpikiran untuk bermain serius sepak bola, tidak berpikir untuk serius menata karir di Indonesia? Ini muncul pertanyaan-pertanyaan ini ya karena pasti ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul ada sebabnya. Ya, jadi lebih baik BRI Liga 1, PT Liga 1 ya, PT Liga Indonesia harus introspeksi diri. Ya. Jangan menutup mata, menutup telinga akan kejadian-kejadian di sepak bola Indonesia. Akan kritik-kritik dari pemain-pemain di BRI Liga 1. Ya. Saya sangat mengharapkan BRI Liga 1 menjadi wadah ya, menjadi wadah kompetisi untuk mensuplai pemain-pemain timnas Indonesia. Karena ya saya sebagai pendukung ya, pencinta sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia, ya sangat mengharapkan kompetisi di Indonesia sangat baik. Apalagi sekarang sudah sampai ke putaran terakhir ya, sudah sampai ke pertandingan-pertandingan terakhir, dan ini sangat menentukan baik itu juara atau tim yang akan terdegradasi. Pasti tim-tim yang akan terdegradasi ini tidak mau terdegradasi, dan mereka sangat berusaha keras untuk keluar dari zona degradasi. Dan ini harus dicegah, misalkan harus dengan cara-cara kotor, misalkan menyuap atau lewat mafia, harus dicegah. Ya. Dan di puncak klasmen ada Persib Bandung juga ingin segera mendapatkan ya kepastian juara. Ya, tim-tim di atas pingin untuk bisa mewakili Indonesia di kompetisi Asia. Jadi sekarang mendekati akhir-akhir musim ini memang sangat-sangat krusial sekali ya pertandingan-pertandingan, dan Persib Bandung nanti juga bisa memastikan juara ya apabila besok Persebaya gagal menang dari Persik Kediri. Persib Bandung akan juara tanpa melakukan pertandingan. Dan saya sangat yakin ya Persib Bandung tidak akan kehilangan gelar di tahun ini ya. Karena Persib hanya membutuhkan 1 poin saja untuk bisa mengunci gelar juara. Dan dia ya atau Persib Bandung ini bisa juara tanpa bertanding andai saja Persebaya gagal menang atas Persik Kediri. Ya.
Ya, tapi sekali lagi sepak bola Indonesia ini harus kita dukung supaya sepak bola Indonesia ini makin maju dan tentunya akan berimpact kepada timnas Indonesia. Ya, kita sangat berharap kompetisi di Indonesia menjadi kompetisi terbaik di Asia Tenggara dan tentunya nanti masuk ke kompetisi elit di Asia karena kita mempunyai sumber daya manusia yang cukup ya, pendukung yang sangat besar sekali di Indonesia dan saya rasa sangat bisa bersaing dengan kompetisi elit di Asia. Ya, saya yakin Indonesia bisa.